Hai, kenalin, nama aku Cornelia Sarah. Nama in-game aku C9 South P Axe. Aku berasal dari Manado. Halo, perkenalin, nama saya Rani. Nickname in-game saya C9 Mickey Axe. Saya dari kota Medan. Namaku Tiana Cynthia. In-gameku Vien. Role-nya Racer di Capital 9 Axe. Domisili Jakarta. Namaku Alisa. In-game nicknameku Ling Ling dari Palu. Nama panjangku Muhammad Alfiansa, nama panggilan Apin. Nama in-game tuh Kopin Lee. Terus aku di sini sebagai coach Capital 9 Esport. Asalku dari Pekanbaru Riau. Pertama kali aku main game itu mungkin SD. Dan yang pertama kali aku main itu game di PC, nama gamenya Ayo Dance. Kenal game dari zaman aku sekolah sih, cuman kayak main game, cuman game have fun doang. Waktu sekolah tuh game-game mobile, kalau di PC juga cuman kayak game ya yang ada di PC aja kayak ikan-ikanan gitu-gitu doang. Iya, offline doang. Game pertama itu waktu TK, karena papaku kerja di PlayStation, jadi sering ikut kerja. Jadi di kerjaannya juga main PlayStation doang kerjaannya. Game apa itu? Game Barbie gitu-gitu yang zaman dulu lah. Paling aku dulu main The Sims doang sih dari SMP. Pertama kali kenal game sih dari kecil ya, dari SD. Cuma ya nggak terlalu mikirin tentang e-sport, nggak tahu. Cuma sekedar main doang. Itu game Point Blank pertama kali Point Blank, terus baru ke PUBG Steam. Jadi kayak ya di dulu tuh di warnet tuh pada main PB. Nah terus lama kelamaan gitu pas keluarnya PUBG Steam, anak-anak warnet tuh pada main PUBG Steam. Nah jadi aku ikut-ikutan gitu. Pertama kali aku kenal yang namanya e-sport tahun 2020. Pertama kali awal tahun 2020, masih di e-sport kecil, masih nyoba-nyoba doang. Pertama kali itu pas gabut-gabutnya nunggu kuliah. Itu habis itu main game ROS. Nah habis itu PUBG keluar, PUBG M, habis itu ada main PUBG M. E-sport tahun 2020 kali. Dari tahun 2018 tuh masih zamannya main warnet. Jadi main PC, bukan main HP. Pertama kali aku main PUBG M itu 2019 akhir. Kira-kira itu season 8. Aku main PUBG M dari akhir season 3 sampai sekarang, dari tahun berapa itu ya, 2019. Pertama kali sebenarnya karena PUBG Mobile rilis, itu tahu langsung aja coba main. Terus dulu tuh nggak yang mikirin terlalu kompetitif, tapi karena dimarahin terus sama orang tua, akhirnya kayak yaudah deh, karena aku suka game, yaudah kita cari jalan keluarnya di game itu. Jadi ya Dimarahin kenapa maksudnya? dimarahin dia karena ngabisin waktu kan. Kalau main game tuh kayak orang tua kan pasti ngomong kayak, kamu ngabisin waktu aja sih main game mulu gitu. SMA kelas 3, awal season 2. Pertama kali main PUBG Steam tuh pas kapan ya? Pas SMA kelas 3. SMA kelas 3 main ke PUBG Mobile tuh season 2. Season 2 tuh udah main, cuma nggak terlalu mendalami. Jadi cuma sekedar main aja. Itu pun nggak terlalu sering. Ya kesibukannya sebelum
terjun ke dunia e-sport ini, kesibukan aku seperti orang pada umumnya sih, kuliah, nongkrong, pulang, udah. Aku jurusan hukum. Nggak ada kesibukan sih, masih kayak di rumah doang. Kadang juga keluar nongkrong sama teman. Kesibukannya ya biasa kayak sekolah, kuliah, gitu. Kuliah jurusan psikologi. Kuliah, hukum. Kesibukan yang nggak ada sekolah paling. Sekolah. Ya sekolah main game. Sekolah main game terus tamat sekolah sempet kerja bentar. Kerja terus akhirnya kenal sama e-sport gitu kan. Kenal sama e-sport akhirnya dapat tawaran terus mutusin buat ninggalin pekerjaan. Jadi lebih milih ke e-sport. Punya, pasti punya. Cita-citaku notaris. Ada cuman ini doang, kayak kepengen doang. Iya, itu pengen apa? Ya lanjut. Belum bisa mikir sih. Sih dipendam dong. Apa ya? Karena masih kuliah juga masih ngeraba-raba sih untuk kedepannya tuh harus apa gitu. Jadi ya kayak direktur mungkin. Ya pokoknya pemimpin perusahaan. Terus Ya paling sesuai fakultas aku notaris apa pengajarnya. Pemain sepak bola. main bola. Main bola. Iya main bola. Oh, Jadi iya, atlet. Sebenarnya untuk penolakan sih nggak ada. Tanggapannya juga mungkin lebih ke support ya. Support ya udah apa. Kalau itu baik dijalanin, kalau enggak nggak usah, jangan dipaksain ya udah. Tanggapannya dukung juga, cuman awalnya nggak dikasih, kayak masih dilarang karena kan selalu waktunya itu kadang begadang, nggak ada untuk keluarga, nggak ada ini, jadi kayak dilarang. Terus lama-lama aku juga kayak pelan-pelan ngedorong buat izin untuk lanjut ke game, akhirnya didukung. Aku kan kalau main game ya udah main game aja, terus tiba-tiba terjun sendiri, minta izinnya tuh pas yang udah fix ada titik terang kontrak baru aku izin. Jadi kayak mereka mau nggak mau gitu. Dan kalau ladies kan masih online kan dulu, jadi masih ya dibolehin aja. Tantangannya itu malah sebelumnya, masa bener-bener pas cuman main buat kesenangan gitu doang. Tapi pas yang udah kayak menemukan kayak daripada aku diomelin nih karena ngabisin waktu nge-game doang, kayak kesannya tuh kan kayak buang-buang waktu doang. Jadi ya udah deh, kenapa nggak diuangin aja gitu. Akhirnya minta izin, isi kontrak kayak gini, dah bolehin. Enggak sih, yang penting kuliah tetap Sampai sekarang kuliah masih jalan? masih jalan. Nggak direstui, nggak di inilah, nggak dikasih gitu, kayak nggak dibolehin. Jadi orang tua nggak percaya. Cuma ya dari akunya sendiri yang kayak ya udah langsung kabur aja gitu. Cuma ya setelah akhirnya kabur gitu kan, turnamen terus menang, terus ya tunjukin ke orang tua. Akhirnya mereka percaya kalau e-sport ini kan bukan sekedar cuma main game gitu. Jadi kan bisa dijadiin kayak hobi yang dibayar gitu. Aku dulu cuman main ngetim juga, sebelumnya ngetim cuman di sport kecil, main sama tim dulu. Ya udah cuman have fun doang, nggak mikir ke depan. Tahun 2020 bulan-bulan 3 kemarin kita kayak nyoba kan setim buat masuk C9 karena C9 dulu sempet tidur. Jadi kita kayak mau nyoba aja biar kedepannya bisa diurus lebih lagi. Dari temen aku, Miki. Jadi awal itu aku masuk itu ke
Bigetron sebagai Beletron ya, tim ceweknya Bigetron. Itu tim ladies PUBG Mobile pertama. Lalu abis itu aku sempat nggak vakum sih, sempat berkelana 1 tahun itu ke e-sport yang lain. Nggak yang announce kontrak gitu, nggak, tapi bawa nama tim lain beberapa kali pernah. Kayak Victim, Bonafide gitu. Habis itu baru aku ketemu sama Capital Nine. Kalau keliling sempet lumayan sih. Pertama tuh di RRQ, PUBG Steam, terus pindah ke PUBG Mobile tuh di Siren pertama nge-coach, terus nggak lama cuma sebulan, terus pindah ke Reka Esport jadi player, terus itu 2 bulan, terus baru pindah ke Onyx jadi PUBG Mobile playernya, terus pindah lagi ke Victim baru ke Capital Nine. Jadi itu aku sempet rehat pas terakhir kali di Victim, aku sempet rehat di kompetitif PUBG Mobile. Jadi aku sempet balik ke kampung dulu gitu, sempet rehat sekitar 3 bulan, dan akhirnya kemarin tuh Capital Nine, Bang Vandro kan manajer, kontakin aku suruh jadi coach gitu. Nah sebenarnya kan aku maunya tuh jadi player, cuma karena emang mikir lagi kan setelah rehat kan nggak mungkin aku balik terus tiba-tiba sejago gitu kan, nggak gitu. Jadi kan aku lebih ke ini sih, nge-coach dulu sambil main. Nah terus kalau udah misalnya menurutku udah bisa main gitu, nah aku bakal jadi player. Kenapa aku memutuskan masuk Capital Nine itu karena 2020 ada turnamen PUBG PINC. Di situ ada Capital Nine juga yang tim cowoknya masuk final. Pas itu kita pengen juga ikut ke finalnya. Karena season sebelumnya itu ladiesnya invited kalau cowoknya udah final. Jadi ladiesnya tinggal ikut main di finalnya juga. Rupanya enggak, ladiesnya harus kualifikasi. Ya tapi kita udah masuk Capital Nine, ya udah masuk. Karena lebih diurus aja, lebih keurus di sini. Karena tim ini kuat secara mental, lalu tim ini juga untuk komunikasinya itu memang sudah satu bulat gitu. Komunikasinya jarang miskom, tapi sekali miskom ya udah semuanya salah gitu loh. Jadi semuanya benerin bareng-bareng, semuanya salah, terus tahu gitu titik terangnya harusnya gimana. Ya udah kenalan sama mereka masuk, jadi udah lama kan kenalan sebelum masuk C9. Terus mereka masuk C9, aku diajak. Karena ini sih, karena aku kenal sama Bang Vandro juga, terus kenal sama si Omega, sama si Eri juga, terus sama Chan, sama si Frenzy. Persiapan khusus nggak ada, lebih ke sama aja dari persiapan turnamen selain PMPL juga latihan, evaluasi, kayak kesalahan-kesalahan biar nggak diulang lagi. Lebih ke ya latihan sih. Persiapan khususnya sih nggak ada, cuman kayak kita lebih sering latihan aja, terus biar nggak ada kesalahan lagi ntar di PMPL. Cuman itu doang sih persiapannya. Persiapannya ya lebih sering latihannya scrim biar meminimalisir miskom gitu. Terus kalau untuk pribadi mungkin ya jaga kesehatan. Persiapan pribadi ya eval diri sendiri, kesalahanku diperbaiki. Terus kalau untuk tim ya latihan terus. Ya paling cuma scrim biasa ya, cuma lebih ke arah ya banyakin briefing sih, briefing sama nonton paling.
Harapan dan target semoga Capital 9X bisa juara di PMPL season 3. Gak cuman berhenti sampai di season ini aja. Maksudnya berhenti di PMPL season 3 aja. Kita masih bisa lanjut lagi di mungkin PINC season selanjutnya, PMPL season selanjutnya, dan turnamen-turnamen event PUBG yang besar lah selanjutnya. Terminator pasti wajib nih satu-satu teman aku ngejar. Kalau untuk tim kita bakal usahain juara. Kita pengennya achievement lebih banyak lagi. Ya pokoknya juara. Pengen jadi Terminator dan jadi champion. Bisa champion. Harapannya yang pasti ya menjadi yang lebih baik lah, menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Makasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram Capital 9 Esport. Dan jangan lupa buat nonton Capital 9 Axe di PMPL season 3. Bye-bye. See you. Ya, bye-bye. Bye-bye!